Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan ya untuk dianalisa ulang kembali karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, yang pertama kita mulai dari IHSG. IHSG hari ini terkoreksi 0,11% teman-teman ke level 6088, di mana pada sesi 1 perdagangan indeks sempat dibawa ke 6052. Low-nya hari ini sendiri di 6052 teman-teman. Kemudian pada sesi 2 indeks ditarik naik tapi belum mampu tutup di zona hijau. Nah, ini kenapa candlenya hijau ya? Padahal hari ini terjadi penurunan. Ini karena hari ini indeks dibuka di bawah harga kemarin teman-teman, makanya hari ini candlenya hijau teman-teman ya. Nah, untuk besok menurut saya ini masih akan melanjutkan kenaikan ya, masih akan melanjutkan kenaikan mencoba ke 6100. Tapi tetap harus berhati-hati teman-teman ya, tetap harus berhati-hati karena indeks sendiri sedang berada di resistennya, jadi masih ada kemungkinan indeks akan dibawa turun terlebih dahulu teman-teman ya. Tapi kalau view secara mid to long term menurut saya indeks masih akan bullish teman-teman ya, dimana ada window dressing dan January effect yang akan membawa sinyal positif ya untuk IHSG sendiri teman-teman. Nah, saham pertama yang akan saya bahas adalah saham BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ini. Nah, BJBR ini hari ini mengalami kenaikan hampir 4% ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari segi price volume, kenaikan hari ini disertai volume yang lumayan ya, belum signifikan tapi ini lumayan daripada kenaikan sebelumnya yang sangat tipis-tipis sekali. Dan kalau teman-teman perhatikan broker summary-nya ya, selama seminggu bahkan 2 minggu terakhir ini BJBR ini masih terlihat masih diakumulasi teman-teman ya. Kalau kita lihat dari segi tren ini mid trendnya ini downtrend, kemudian di sini sempat sideways, berarti ini ada apa namanya? Ada akumulasi di sini teman-teman ya. Kemudian downtrendnya ini sudah di breakout dan hari ini resistnya ini di breakout ya. Jadi menurut saya BJBR ini cukup menarik ya untuk teman-teman perhatikan, atau bahkan teman-teman yang mau entry pun ini menurut saya sih cukup menarik teman-teman ya. Tapi akan lebih baik kita tunggu BJBR ini besok terkoreksi terlebih dahulu ya. Terkoreksi terlebih dahulu, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness ya. Nah, target kenaikan berikutnya untuk BJBR ini sendiri ada di 1400 teman-teman, dimana 1400 ini merupakan resisten yang cukup kuat ya, resisten yang cukup kuat sebelumnya. Kalau 1400 ini mampu di break ke atas, maka potensi berikutnya untuk BJBR ini ke sini, ke 1600. Jadi BJBR ini menurut saya sih masih cukup menarik ya teman-teman. Nah, kalau turun stop lossnya di mana, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah low-nya ini ya, di bawah low-nya ini, di bawah 1290, atau teman-teman bisa pasang stop loss di bawah MA20 ini sendiri teman-teman. Oke, itu saja ya untuk BJBR. Kemudian saham selanjutnya adalah saham MNCN. Untuk MNCN sendiri hari ini juga mengalami kenaikan teman-teman, mengalami kenaikan 3,51% ke level harga 885. Nah, untuk dari segi tren ya, ini trennya masih downtrend teman-teman. Dan di sini ada pola konsolidasi yang namanya pola ascending triangle teman-teman, dan sekarang sedang berada di resistennya. Dan juga ada resisten yang cukup kuat ya di 900 ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry ya, saham MNCN ini, teman-teman bisa perhatikan jika MNCN mampu break dari 900. Nah, jika 900 ini mampu di break oleh MNCN, maka target berikutnya bisa saja MNCN ini ke 1000 teman-teman ya, ke 1000, kemudian ke 1000 ke 1050. Dari segi broker summary pun kalau teman-teman perhatikan di sini
udah mulai ada akumulasi ya, walaupun belum begitu signifikan, tapi udah ada akumulasi di saham MNCN ini sendiri teman-teman ya. Jadi menurut saya ini masih layak untuk kita perhatikan teman-teman ya. Menurut saya sih saham-saham MNC Group seperti BABP, BCAP, BHIT itu akan ada story lanjutan teman-teman ya. Cuma sekarang masih sideways ya, masih terjadi penurunan, cenderung sideways ya. Tapi untuk selanjutnya menurut saya masih akan ada story ya. Cuma kita harus lebih sabar menunggu timing yang tepat untuk entry aja teman-teman ya. Oke, dan saham berikutnya lah saham BSDE. BSDE ini belakangan ini cukup populer teman-teman, cukup populer karena ada sentimen BSDE ini akan merambah ke sektor bukan sektor ya, ke bisnis data center. Nah, kalau kita lihat dari segi chart di sini sempat breakout ya, dari resisten, kemudian false breakout malah di bawah turun ya. Buat teman-teman yang baru mau entry ya, teman-teman bisa perhatikan angka sini 950. Kalau terlihat jadi pantulan, teman-teman boleh ikutan buy. Nah, kalau 950 ini dijebol teman-teman ya, maka potensi berikutnya untuk BSDE ini kembali ke sekitaran 900 ya. Kalau teman-teman lihat broker summary-nya, malah BSDE ini terlihat terjadinya distribusi malah teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman lihat broker summary-nya ya, malah BSDE ini terlihat adanya distribusi. Jadi sesuaikan dengan plannya masing-masing. Kalau teman-teman masih tertarik ya, bisa perhatikan 950. Kalau terlihat adanya pantulan ya, teman-teman boleh ikutan buy. Kalau malah dijebol ya, teman-teman bisa perhatikan dekat-dekat 900 ini. Oke, itu saja ya untuk BSDE. Kemudian saham berikutnya adalah saham BBRI. Nah, Bank BRI ini hari ini mengalami penurunan ya 2,12%, dan BBRI ini malah di pola sideways-nya ini malah terlihat adanya distribusi teman-teman ya. Dan asing masih saja jualan saham BBRI ini sendiri teman-teman ya. Padahal BBRI ini sini sedang raih isu jumbo, raih isu terbesar di Asia Tenggara ya. Tapi asing malah terus distribusi. Apakah tidak menarik ya? Saya nggak berani komen ya tentang raih isunya teman-teman ya. Kalau saya juga nggak ikutan. Tapi kalau dilihat dari segi teknikal, BBRI ini sekarang sedang berada di dekat area supportnya, di mana 3.600 itu support yang cukup kuat ya untuk BBRI ini sendiri teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan angka 3.600, kalau itu dijebol ya, ada potensi BBRI ini ke sini ke 3.300. Oke ya, itu saja untuk BBRI. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk entry BBRI, bisa perhatikan area 3.600 sampai 3.670. Kalau terjadinya pantulan ya, teman-teman boleh ikutan entry. Kalau ini sendiri supportnya cukup kuat ya untuk BBRI sendiri teman-teman. Oke, itu saja untuk BBRI. Kemudian saham berikutnya adalah saham INKP. Untuk INKP sendiri udah pernah saya bahas juga teman-teman ya, dan belum mampu breakout dari 8.100 ya. Ini ada resistennya ada 8.000 sampai 8.175, belum mampu di breakout teman-teman ya. Nah, untuk sekarang plannya bagaimana? Teman-teman masih bisa perhatikan area 8.175. Kalau itu mampu di break ke atas, teman-teman boleh ikutan entry, atau kalau turun teman-teman bisa tunggu INKP ini di sini teman-teman ya, di areanya ini, mendekati area ini teman-teman bisa tunggu ya, mendekati area 7.000 teman-teman bisa tunggu untuk INKP ini sendiri kalau turun teman-teman ya.
Oke, itu saja ya untuk INKP. INKP ini sendiri adalah apa namanya, cyclical teman-teman ya, cyclical. Kalau naik kenceng, kalau turun ya turunnya juga kenceng ya. Sini naik kenceng, turun kenceng. Di sini sudah ada tanda-tanda kembalikan arah ya, pola inverted head and shoulders. Kalau ini turun terlebih dahulu ke 7000, maka polanya menjadi inverted head and shoulders. Oke, itu saja ya untuk INKP. Teman-teman bisa perhatikan area 8175, kemudian area 7000. Dan saham terakhir adalah saham BBNI atau Bank BNI. Kalau untuk BBNI ini lebih apa namanya, lebih menarik ya daripada Oke, kok sorry teman-teman ya. Kenapa ini? Why? Mohon maaf teman-teman ya, di sini terjadi error. Oke, kita tutup saja di sana teman-teman ya, karena koneksinya kurang bersahabat. Jadi hari ini kita bahas 5 saham aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.